recordnya belum nyala tadi. Ya, silakan. Sorry. Thank you, Mas Wani. Halo Mas. Oke. Mungkin aku sharing sedikit ya buat teman-teman, terutama Mas Wani. Sebenarnya sih YXID itu apa? YXID Makassar terutama. Oke, jadi sebenarnya masih loading. Oke, jadi YXID singkatnya adalah organisasinya, bukan organisasi sih ya, kumpulannya ataupun roomnya ataupun lapaknya teman-teman YXID, orang-orang yang bekerja di bidang UI, UX itu seluruh Indonesia. Nah, ngumpulnya di sini YXID. Nah, YXID ini itu udah banyak chapter, dan Makassar adalah chapter kesekian, kalau nggak salah ke-8. Nah, yang akan datang yang baru itu UXID Batam. UXID Medan, masalah terakhir. Nah, jadi udah sekian banyak chapter nih di seluruh Indonesia. Nah, untuk visinya sendiri, dari kita itu dulu untuk creating digital talent fokus untuk Eastern Indonesia. Kenapa? Karena kita pada dasarnya di Indonesia Timur itu bisa dibilang talent atau orang-orang yang bergerak di dunia itu masih kurang. Nah, jadi misinya ya lebih ke empathy development, kita sharing knowledge, networking, sampai di level coaching gitu. Nah, itu misi-misi itu yang diturunin jadi beberapa program. Mulai dari salah satunya programnya ya event ini sebenarnya, sharing session. Gitu. Kemudian organisasinya sampai saat ini masih fit seperti ini. Untuk pengembangannya nanti kita berjalan juga sih untuk volunteernya seperti apa. Jadi ini tim-tim teman-teman yang bergerak untuk sekarang, dan apa yang udah kita lakuin sejauh ini, udah sebanyak ini sebenarnya. Pada dasarnya sebenarnya apa yang kita lakuin itu ya lebih ke belajar, kemudian praktikal itu apa yang udah kita pelajarin, somehow kita praktek langsung. Ada juga discussion, baik itu offline maupun online. Ada juga untuk coaching and mentoring. Nah, jadi eventnya udah sampai sejauh ini, dan Mas Sony adalah acarita ke-14. Jadi akan nambah lagi tuh posternya di sini gitu. Oke, kolaborasinya udah sejauh ini partner collabs-nya kita udah sampai di Telkomsel, di Bayu sendiri, pernah juga di Codex, bahkan sampai ke Developer Student Club. Jadi kita udah pernah banyak kolaborasi. Dan kolaborasi ini tidak berhenti sampai di sini, kita masih berjalan, dan ada beberapa yang udah kontak ke kita terakhir itu di gerakan 1000 startup-nya Kominfo. Untuk galerinya ini sebenarnya untuk capture apa yang udah kita lakuin. Jadi udah ada kelas online, udah ada kelas offline, bahkan kita udah pernah buat sekali. Untuk sosial activity-nya juga udah, kemudian belajarnya kayak gimana, sampai mentoringnya kayak gimana, itu kita udah pernah. Oke, jadi kalau ada yang mau join di kita, silakan scan barcode ini. Kalau ada yang pengen lihat-lihat dulu, itu bisa lihat di Instagram kita di YXID Makassar, atau kalau ada yang mau nonton event kita sebelumnya, tinggal ke YouTube aja, di YXID Makassar. Oke, itu aja sih. Saya kembalikan ke Mas Hairul. Baik, itulah tadi perkenalan singkat UXID Makassar. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke acara intinya. Saya persilakan Kak Oni. Baik, terima kasih Mas Hairul, Mas Rifki. Saya izin share materi terlebih dahulu ya, teman-teman. Boleh izin saya di co-host-nya dulu, Mas? Sepertinya harus co-host dulu buat bisa share materinya. Oh ya, baik, kan sudah di multiplay. Oke, siap.
Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian. Izinkan saya di sini untuk sharing, jadi ya mungkin lebih ke diskusi bareng dengan teman-teman di pagi hari ini. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya masih sepi ya. Opor ayam pakai ketupat. Nikmat disantap di pagi hari. Kalau salam tidak dijawab dengan semangat, boleh dong saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini baru pada muncul nih suaranya. Jadi lebih pada diam-diam nih. Baik teman-teman, terima kasih untuk kesempatannya di pagi hari ini atas undangan dan juga kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bisa sharing, diskusi dengan teman-teman. Saya mungkin lebih pasnya sebagai pemantik diskusi gitu ya, terkait dengan materi personal branding in the digital era. Gitu. Materinya cukup lumayan challenging nih buat saya, gitu kan. Sehingga nanti mungkin teman-teman kita bisa saling diskusi, bisa saling melengkapi. Jika mungkin teman-teman juga memiliki pengetahuan dan juga ilmu yang teman-teman sudah dapatkan dan lebih dulu diketahui, gitu ya. Oke, selanjutnya kalau kata pepatah itu kan, pepatah Cina bilang tak ken tak se gitu ya, tak kenal maka tak sayang. Karena itu mungkin di awal izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama lengkap saya Abdul Oni Setiawan, akrab dipanggil Oni gitu ya. Keseharian saya as a HR practitioner di Telkomsel gitu ya. Kemudian sedikit flashback ke belakang terkait dengan pengalaman organisasi. Beberapa organisasi terakhir yang pernah saya emban gitu. Yang pertama di 2014 pernah menjabat sebagai Menteri Kaderisasi Mahasiswa di Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Airlangga di Surabaya. Kemudian di tahun yang sama juga menjabat sebagai Dewan Kaderisasi di Kerohanian Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jadi saya jebolan FEB teman-teman, tapi masuk atau sekarang kesehariannya lebih banyak dengan HRD atau Human Capital gitu ya. Kemudian pernah juga menjabat sebagai Ketua Umum di Paguyuban Persatuan Mahasiswa Bojonegoro di Universitas Airlangga gitu, di 2013, dan di tahun yang sama juga menjabat sebagai Kepala Departemen di PSDM. Nah, mungkin ini yang jadi baseline dan juga dasar juga gitu ya. Di samping keilmuan di Fakultas Ekonomi, saya juga lebih banyak berkecimpung tentang sumber daya manusia waktu kuliah. Nah, itu mungkin juga jadi salah satu branding saya waktu itu ketika sebelum akhirnya masuk ke human capital-nya di Telkomsel saat ini. Kemudian terkait dengan achievement atau penghargaan gitu ya, atau lebih aku menyebutnya mungkin ini pencapaian yang mungkin patut disyukuri gitu ya. Yang pertama, kalau yang terakhir relate ke pekerjaan as a agent of change di Telkomsel Regional Bali Nusra di 2019. Kemudian waktu di UNER as a delegation candidate di UNER London International Model United Nations. Pernah juga menjadi juara 1 gitu ya di study case terkait dengan macroeconomics sesuai dengan jurusan gitu ya. Kemudian juara 3 terkait dengan debate competition di Pekan Ilmiah Mahasiswa UNAIR 2013. Dan yang terakhir pernah menjadi finalis di Indonesian Economic Outlook, saat itu masih semester 3 ya saya, di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Selanjutnya, terkait dengan karir path, ini juga lumayan menarik gitu ya. Begitu lulus, saya mencoba untuk membuat sebuah lembaga gitu ya, atau mungkin awalnya itu sebuah perkumpulan juga dengan teman-teman yang sama-sama menyukai terkait dengan sharing public speaking gitu. Disitulah saya mulai mencoba merintis terkait dengan Indonesian Institute di 2015 dengan teman-teman saya waktu itu yang satu kampus gitu ya. Tujuan awalnya memang ini adalah lembaga yang bertujuan untuk mendampingi kampus-kampus yang baru lahir gitu ya. Baru lahir
dan juga belum memiliki organisasi yang matang dan juga belum memiliki organisasi kemahasiswaan yang mumpuni sehingga perlu pendampingan. Disitulah saya melihat peluang kita bisa masuk di sana untuk bisa sharing pengalaman kita di kampus saat ini kepada kampus-kampus yang memang saat itu baru lahir khususnya di Jawa Timur. Pada akhirnya ada beberapa kampus yang kerjasama dengan kita deploy bagaimana berorganisasi, bagaimana membuat sebuah organisasi, bagaimana membuat sebuah event dan lain sebagainya. Kurang lebih setiap kampus itu sekitar 6 bulan. Nah, ini sampai saat ini masih ada organisasi ini atau lembaga ini dan masih diteruskan perjuangannya gitu ya. Bahkan mungkin saat ini juga sudah mulai mengembangkan sayapnya, sudah punya training ground sendiri dan lain sebagainya. Kemudian di 2016 saya memutuskan untuk bergabung di Pemkot Surabaya sebagai staf bidang pengembangan potensi investasi di Dinas Penanaman Modal Pemerintah Kota Surabaya. Waktu itu wali kotanya masih Bu Risma. Jadi kalau tiap pagi ada sidak Bu Risma itu udah biasa di sana. Jam 6:30 tiba-tiba Bu Risma udah muncul. Itu udah hal yang lumrah lah waktu itu. Kemudian pada akhirnya di 2017 saya bergabung di Telkomsel as a Human Capital Management sampai sekarang. Nah, terkait dengan karir di Telkomsel sendiri, saya sudah pernah ditugaskan di 3 kota. Yang pertama, saat pertama kali masuk di Surabaya, SEHC Operation di Jawa Timur, dari mulai September hingga November 2017. Kemudian lanjut di Desember 2017, saya mutasi pindah ke Denpasar hingga Mei 2019. Kemudian akhirnya di posisi yang sekarang juga gitu ya, di kota yang sekarang juga saya mutasi ke Jakarta. Waktu itu posisi pertama SEHC Business Partner Network. Kemudian di bulan Maret 2021 kemarin berpindah ke Human Capital Digital Prodigy Management hingga saat ini. Nah, Digital Prodigy Management ini memang khusus untuk hands-on dan juga mengelola terkait dengan talent critical capability yang dimiliki oleh Telkomsel. Lain dengan yang tadi menjadi sebuah misi, sebagai visinya teman-teman UXID Makassar gitu ya, untuk mengelola dan juga mengembangkan talent-talent digital. Kalau UXID Makassar khususnya di wilayah timur, ya mungkin saat ini statusnya masih scarcity gitu ya, atau masih jarang, sehingga harapannya semangat dan juga gelora untuk terus mengembangkan potensi talenta digital itu tetap menyala gitu buat teman-teman khususnya di Indonesia Timur. Itu singkat perkenalan dari saya, teman-teman semuanya. Kita langsung masuk ke materi ya. Oke, jadi teman-teman, pagi hari ini saya diminta untuk ngobrol terkait dengan personal branding in digital era. Artinya mungkin sebagai baseline dan juga dasar dulu nih, kita harus tahu dulu terkait dengan personal branding sendiri itu apa sih ya. Yang membedakan dengan produk branding itu apa sih dan sebagainya. Nah, kalau secara singkat dan juga secara mudahnya gitu ya, personal branding itu sebenarnya adalah sebuah proses untuk memasarkan diri kita masing-masing. Melalui apa gitu? Melalui suatu citra yang memang itu bisa jadi terbentuk ya atau dibentuk pada khalayak umum yang ada di sekitar kita gitu ya. Our environment sebagai lingkungan yang ada di sekitar kita gitu. Citranya melalui apa gitu? Nah, citranya itu banyak, bisa karena direct interaction gitu ya, interaksi langsung dengan kita sehingga timbul citra itu. Kalau sekarang bisa juga melalui media, apa yang kita tampilkan di sana bisa menjadi sebuah citra buat diri kita. Atau melalui tulisan-tulisan yang kita buat, entah itu di blog atau di manapun gitu ya, atau membuat sebuah buku, itu juga bisa menampilkan sebuah citra gitu ya. Jadi ada banyak untuk pembentukan citra itu sendiri gitu ya. Nah, tentunya ketika kita memunculkan personal branding itu, kita akan bersentuhan dengan stakeholder-nya kita masing-masing, tergantung dari citra yang kita miliki. Nah, itulah pentingnya
bagaimana kita membuat experience pada stakeholder yang berinteraksi dengan kita, sehingga memunculkan citra dari diri kita masing-masing. Oh, si A ini dikenal sebagai orang yang humble. Dia pandai desain, gitu. UX designer misalkan. Ya karena dia sering berinteraksinya seperti itu, kemudian yang ditampilkan dia sering sharing terkait dengan desain, akan muncul citra itu terkait dengan, oh dia memang ternyata pinter desain. Nah, stakeholder akan mencoba untuk mengkonklusikan seperti itu atau mengasosiasikan dari apa yang kita sering tonjolkan atau tampilkan di keseharian yang kita lakukan. Nah, personal branding ini juga penting karena bisa juga akan sangat related terkait dengan karir kita masing-masing. Karena personal branding ini memang sangat related kan terkait bagaimana kita memperkenalkan diri kita kepada publik. Termasuk buat teman-teman yang saat ini sudah berkarir di perusahaan-perusahaan tertentu gitu ya. Tentunya ini juga sangat penting agar teman-teman ataupun orang-orang yang ada di lingkungan tempat dia bekerja itu juga catch up dengan apa yang menjadi brand dia masing-masing. Karena pada dasarnya masing-masing kita itu adalah brand, bukan hanya produk gitu ya. Jadi kita memang ini adalah kita masing-masing kita adalah produk, sehingga butuh brand maksud saya, butuh merek untuk bisa dikenal oleh orang-orang. Gitu. Lantas yang membedakan kita dengan produk yang berupa barang apa gitu. Nah kalau personal branding itu tujuannya beragam. Dalam artian kita di brand ketika ada di rumah, misalkan ya, yang cowok sebagai suami atau sebagai bapak, akan berbeda ketika tujuannya ada di kantor gitu. Brand kita akan berbeda. Berbeda dengan produk gitu. Misalkan produk Aqua gitu. Tujuannya kan cuma satu. Ya Aqua memang satu itu aja tujuannya sebagai air minum mineral. Nah itu yang membedakan kita dengan produk branding. Kalau personal branding turunannya bermacam-macam tergantung stakeholder siapa yang interaksinya dengan kita. Gitu. Itu terkait dengan mungkin perbedaan mendasar ya terkait dengan personal branding dan juga produk branding. Itu singkat penjelasan terkait dengan personal branding itu seperti apa atau apa gitu untuk menjawab terkait dengan pertanyaan buatnya dulu. Oke, kita lanjut berikutnya. Nah, saya ingin interaksi nih sama teman-teman. Ada 3 gambar di sini. Boleh saya tunjuk ya. Di sini ada, coba saya. Boleh Firna, atas nama Firna. Nah. Halo Firna. Halo Kak. Ya, saya izin tanya nih ke Firna. Kalau Firna melihat misalkan nih, pasti kenal kan ya, nomor 1 siapa ya kira-kira? Ariel bukan sih? Iya betul, layar di rumah. Nah, pokoknya. Iya. Nah, ketika Firna mendengar Ariel Noah, yang muncul di benaknya Firna atau di pikirannya Firna apa? Lagu-lagu bandnya Kak. Lagu-lagu bandnya. Uh-uh. Baik itu aku masih Peter Pan maupun saat ini udah Noah gitu ya. Iya. Kenapa bisa seperti itu ya? Gitu. Apa yang membuat Firna kemudian mengasosiasikan, oh begitu dengar kata Ariel yang muncul misalkan lagunya gitu. Ada apa denganmu tiba-tiba muncul gitu ya di terngiang-ngiang gitu ya, misalkan. Itu kenapa sih? Mungkin karena dari dulu sering dengar lagunya gimana ya? Oke. Karena sering dengar lagunya, kemudian mungkin sering lihat atau nonton video klip Peter Pan atau Noah-nya gitu ya, kemudian terasosiasi, oh begitu dengar kata Ariel Noah itu langsung dengar lagunya atau mungkin dia as a musisi gitu kan. Oke, terima kasih Firna. Sama-sama. Saya lanjut untuk yang
nomor 2, ini harus cowok nih karena objeknya cewek. Saya boleh ke Mas Imam Ataya. Halo Mas. Halo, pagi Mas. Panggilannya Iya, siapa nih? Imam. Ya? Iya. Ya, Mas Imam. Saya izin, nomor 2 siapa ya namanya? Mau di Ayunda. Mau di Ayunda, oke. Begitu dengar kata atau nama Mau di Ayunda, yang terasosiasi di Mas Imam apa kira-kira? Artis yang pinter, Pinter, terus penyanyi, pemain film. penyanyi, pemain film. Iya. Lengkap sekali ya. Baik, terima kasih Mas Imam. Iya, sama-sama. Kenapa bisa terasosiasi? Kira-kira yang paling dominan dia sebagai singer, penyanyi, gitu ya, pemain film, atau karena reputasi dia memiliki kepintaran gitu ya? Kalau saya sih ya yang terakhir Mas, yang memiliki kecerdasan gitu. Soalnya kalau mau di Ayunda tuh kayak citranya kayak wanita yang memiliki pengetahuan yang luas gitu. Citra yang diberikan gitu. Oke, baik. Berarti yang lebih terasosiasi dominan adalah Mayudi Ayunda itu adalah sosok perempuan yang cerdas gitu ya untuk Mas Imam gitu ya. Iya Mas. Siap. Terima kasih Mas Imam untuk Iya, jawabannya. sama-sama. Ya, jadi Mayudi Ayunda terasosiasi sebagai seorang penyanyi, sebagai seorang pemain film gitu ya, sebagai seseorang perempuan yang cerdas gitu ya. Ya memang Mayudi Ayunda nyanyinya oke juga gitu ya. Lagu-lagunya mungkin teman-teman juga tahu gitu, seperti Perahu Kertas. Kemudian film-filmnya teman-teman mungkin juga familiar, ada Perahu Kertas juga, Main di Habibie Ainun gitu ya, Refrain gitu. Yaitu dia sebagai pemain film. Mayudi Ayunda juga dikenal sebagai sosok artis yang memiliki kecerdasan gitu ya, karena dia baru saja kemarin lulus dari Stanford University ya, di US, salah satu kampus terbaik di dunia. Saat ini mungkin kalau nggak salah peringkat 3 dunia gitu ya, setelah MIT dan juga Oxford kalau saya nggak salah di Stanford. Artinya itu bukan kampus main-main dan dia bisa lulus gitu ya, dan bisa menyelesaikan studinya di sana. Yaitu terasosiasi ke Mayudi Ayunda. Oke, sosok terakhir nih. Saya mau ke cewek lagi deh. Ini namanya saya agak ini nih, yang mana yang cewek ini. Oke, saya ke Mbak Diah. Halo Mbak Diah. Halo. Ya, apa kabar Mbak Diah? Baik. Oke, saya izin ngobrol ya terkait Iya, gambar nomor 3 nih. Siapa sih nomor 3 itu Mbak Diah? Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier. Begitu dengar kata atau nama Deddy Corbuzier, yang terasosiasi di Mbak Diah apa sih? Yang tiba-tiba muncul gitu. Mentalis. Mentalis. Binaragawan, YouTuber. Binaragawan, YouTuber. Oke. Oh, Deddy Corbuzier itu binaragawan ya? Keker soalnya. Oke, siap. Kira-kira kenapa kok bisa terasosiasinya ke sana gitu? Karena kan emang pertama kali kenal Deddy kan sebagai mentalis ya. Pesulap itu yang dulu rambutnya panjang di belakang itu kan. Terus matanya hitam. Terus sampai sekarang tuh dulu nggak sekeker ini kan, dulu lebih kurus gitu. Terus foto ini lebih kekar. Jadi ingat binaragawan, terus ingat lagi dia sekarang lebih aktif ke YouTube. YouTube podcastnya dia ya, yang Iya. di Close the Door. Iya. Oke, terima kasih Mbak Dia untuk jawabannya. Ya, jadi relate yang sebelum-sebelumnya juga gitu ya. Memang kita akan terasosiasi kepada apa yang sering kita lihat dan juga informasi apa yang sering kita dapatkan terkait seseorang itu. Deddy Corbuzier mengawali karirnya dulu memang sebagai seorang mentalis, ya, sebagai seorang pesulap. Dulu pernah punya acara The Master di RCTI kalau nggak salah ya.
banyak menurunkan pesulap-pesulap juga tuh yang mungkin sekarang juga terkenal kayak si Limbat, kemudian siapa tuh ya, Denny Darko dan lain sebagainya gitu ya, Romedal dan lain-lain gitu ya. Karena memang dia mengawali karir dulu sebagai seorang mentalis. Nah, mungkin tidak banyak orang tahu juga gitu ya, untuk membuat brand dia sebagai seorang mentalis dulu, termasuk Ariel Noah juga gitu ya. Dia dulu awal-awal merintisnya itu rela untuk datang dari kafe ke kafe. Dia yang menyodorkan jasanya dia gitu. Sehingga pada akhirnya orang-orang muncul trust lah kepada Ariel Noah ataupun Dedi karena memang memiliki kualifikasi dan kualitas yang mumpuni waktu itu. Hingga akhirnya dia seperti yang kita asosiasikan sekarang, namanya menjadi besar, menjadi terkenal. Ternyata memang perjuangan awalnya juga cukup lumayan struggling untuk bisa membangun sebuah brand dia masing-masing. Gitu. Ariel Noah mungkin sampai sekarang masih terkenal sebagai seorang penyanyi yang banyak diminati oleh terutama kaum hawa di Indonesia, gitu ya. Terlepas dari kemarin ada kasus dia sendiri gitu, tapi ternyata karena memang tipikal orang Indonesia itu juga pemaaf, sepertinya itu akan pelan-pelan terignore, dan dengan karismanya dia sebagai seorang musisi dan juga penyanyi, kembalilah brand dia sebagai seorang musisi atau penyanyi yang cukup digandrungi di Indonesia. Gitu. Jadi Corbuzier pun sama, dia mengawali karir sebagai seorang mentalis, kemudian shifting bagaimana pola hidup sehat, ya, terkenal, kemudian OCD-nya saat ini menjadi seorang YouTuber gitu ya, dengan penghasilan salah satu yang mungkin terbesar di Indonesia. Gitu. Kemudian dia punya Close the Door saat ini, kemudian brand dia pun akhirnya bisa beragam, dari mulai seorang mentalis, kemudian orang yang konsen terkait dengan dan juga yang sekarang sebagai seorang YouTuber atau punya podcast Close the Door. Nah, ternyata bisa shifting juga gitu si Dedi ini, dari mulai mentalis kemudian saat ini terkenal sebagai seorang YouTuber. Nah, itu tergantung kita bagaimana mensiasati values yang ingin kita deliver ke orang-orang. Apa sih kira-kira yang mau menjadi top of mind-nya orang-orang gitu ya. Jadi simpelnya teman-teman, kalau kalian ingin tahu brand-nya kalian saat ini seperti apa, mungkin bisa ditanyakan ke stakeholder atau environment atau lingkungan terdekat teman-teman saat ini. Entah itu lingkungan kerja, lingkungan main, ya teman-teman main, atau komunitas dan sebagainya. Ketika dengar nama teman-teman, kira-kira 3 kata top of mind yang muncul itu apa sih gitu. Itu bisa menjadi brand-nya teman-teman masing-masing. Oh, si Mas Agil, misalkan. Mas Agil ini begitu disebut namanya, orang akan terasosiasi, oh Mas Agil ini seorang UX researcher misalkan, atau seorang trainer, gitu ya, atau seorang motivator misalkan, dan lain sebagainya. Jadi bisa teman-teman coba tanyakan ke environment dan lingkungannya masing-masing, 3 kata yang muncul ketika dengar nama teman-teman itu apa. Atau mungkin bisa iseng-iseng googling, gitu. Teman-teman ketik nama lengkapnya teman-teman di sana, yang muncul apa. Gitu. Apakah tulisan-tulisan teman-teman, ataukah kegiatan teman-teman akhir-akhir ini, dan sebagainya, di situ akan muncul. Ini mungkin sedikit gambaran terkait personal branding seperti apa ya, agar teman-teman bisa catch up. Nah, kalau saya lihat tadi langsung catch up semua gitu. Nampaknya kayaknya udah cukup tuh materinya, karena teman-teman udah catch up langsung, oh personal branding itu seperti ini misalkan. Itu ya teman-teman. Oke, saya lanjut ke slide berikutnya. Nah, sebenarnya komponen utamanya apa saja sih gitu ya, untuk bisa membentuk personal branding itu sendiri gitu. Nah, kalau yang pertama, saya mulai dari urutannya yang kanan dulu. Yang kanan dulu berarti kan yang value gitu ya. Value itu related terkait dengan nilai-nilai dasar yang teman-teman miliki dan teman-teman akui gitu ya. Pegang betul sehingga itu menjadi nilai unggul yang ada di dalam dirinya teman-teman dan ingin teman-teman kembangkan. Misalkan contohnya apa gitu. Contohnya kalau misalkan nilai unggulnya teman-teman, saya itu orangnya
care atau peduli, atau mungkin saya orangnya suka berbagi nih, punya rasa empati. Nah, dari situ nilai-nilai dasar itu bisa teman-teman explore gitu ya. Coba di-match-kan dengan skill yang teman-teman miliki. Kita lanjut ke yang poin kedua terkait dengan skill. Nah, skill ini related terkait dengan keterampilan yang teman-teman mungkin harus lebih fokuskan pada kelebihan masing-masing kita. Jadi kita harus mencari kelebihan yang kita miliki atau yang ada dalam diri kita, bukan pada kelemahannya ya, sehingga kelebihan itu bisa kita terus poles. Bukan kita mengignore kelemahan, tapi kita lebih fokuskan energi kita untuk fokus pada kelebihannya dulu. Nah, ketika kita udah punya value, value yang mendasar, apa yang ada dalam diri kita yang mungkin itu value yang dominan dan kita pegang teguh, kita bisa match up-kan dengan skill yang kita miliki apa. Oh, saya itu skillnya punya communication skill yang oke, misalkan, atau organizing yang oke, atau kemampuan desain, misalkan. Kalau tadi misalkan contoh punya rasa empati yang bagus, organizing yang bagus, nah tinggal nanti teman-teman, oh kalau saya punya rasa empati yang tinggi, melihat teman-teman atau saudara atau orang sekeliling yang kesusahan itu muncul rasa empati, dan saya punya kemampuan organizing yang bagus, influence orang yang bagus. Bagaimana kalau saya coba untuk membuat sebuah gerakan ya, atau komunitas untuk bisa membantu sesama. Nah, pada akhirnya kalau itu dilakukan dengan behavior atau tingkah laku yang mendukung aspek terbentuknya brain individu tadi, gitu, otomatis ketika itu dilakukan terus-menerus, berulang-ulang, konsisten, gitu, orang-orang akan mengenal orang tersebut sebagai seorang apa ya? Seorang yang memiliki tingkat kepedulian yang tinggi, boleh jadi menjadi seorang filantropi, gitu ya, atau orang yang bergerak di bidang sosial. Nah, itu sebuah contoh aja, teman-teman. Jadi komponennya ini, kalau yang fokus ke utamanya ada 3 ini, terkait nilai-nilai yang teman-teman adopsi atau miliki atau percayai, gitu ya, dan ingin dikembangkan seperti apa. Kemudian skill yang teman-teman miliki, fokus pada kelebihan itu apa saja. Kemudian terkait dengan perilaku teman-teman dalam mendukung aspek tadi seperti apa di kesehariannya. Nah, nanti ini bisa dikombinasikan ketiganya sehingga muncul tren dari masing-masing diri kita. Ini 3 komponen dasarnya atau komponen utama terkait dengan personal branding. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, personal branding itu ada 2 macam. Pertama itu natural, di mana natural itu adalah proses personal branding yang terjadi secara alami, yang mungkin orangnya sendiri juga tidak menyadarinya. Ada contoh misalkan saya ambil contoh di Jogja. Di Jogja itu ada nama Gudeg Yujum, kalau teman-teman tahu. Nah, Gudeg Yujum itu tidak hanya terkenal di Jogja, gitu ya, tapi juga di beberapa daerah lain di Indonesia atau bahkan mungkin di seluruh Indonesia tahu nama Gudeg Yujum, gitu, dengar nama Jogja dengan makanan khasnya gudeg, gitu ya. Gudeg Yujum itu sebenarnya brand yang given, teman-teman. Jadi yang punya itu memang nggak dari awal nggak bikin brand Gudeg Yujum. Tapi karena dulu orang-orang sering makan di sana, di sekelilingnya makan, ngerasain enak, kemudian dari mulut ke mulut sebut nama Yujum gitu ya, akhirnya nama Yujum itu menjadi sebuah brand. Oh, kamu beli gudegnya di mana? Gitu. Oh, Yujum, oh, enak ya, gitu ya. Oh, ini belinya di mana dan sebagainya, nyalur. Pada akhirnya terbentuklah brand yang namanya Yujum sendiri. Gitu. Jadi secara natural aja, gitu. Secara alamiah, tiba-tiba nama itu muncul. Atau orang juga ada, kalau di daerah saya itu ada namanya mie ayam keceng. Itu juga
dari awal nggak bikin brand keceng, tapi karena yang jualan memang orangnya tinggi kurus gitu ya, dan dia tidak bikin brand, hanya jualan, fokusnya memang untuk mencari mata pencaharian untuk jualan gitu. Sehingga pada akhirnya orang-orang akan mengasosiasikan, aku belinya mie ayam di itu loh, Pak No Keceng gitu. Nah, karena dia orangnya keceng gitu. Keceng itu kalau dari Jawa kayak orangnya langsing gitu, kurus, tinggi, langsing, keceng. So, saya belinya di Pak No Keceng, Pak No Keceng, Pak No Keceng, Pak No Keceng. Akhirnya muncul sendiri tuh brandnya No Keceng gitu. Itulah contoh-contoh yang memang natural terbentuk. Jadi ketika kita tidak membuat branding dari awal, maka kelama-kelamaan branding itu akan sifatnya given, akan diberikan oleh stakeholder atau environment yang ada di sekitar kita. Kalau memang dari awal tidak terbentuk. Jadi kalau dua contoh tadi itu kan memang dari awal dia tidak fokus untuk membuat product branding atau personal branding. Tetapi lama-kelamaan dia akan diasosiasikan karena yang sering disebut itu gitu, dan orang yang jualan si itu gitu. Pada akhirnya akan given mendapatkan brand yang namanya tadi ada Yujum dan juga mie ayam keceng. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada personal branding yang by design, yang memang dibuat secara sengaja dengan tujuan tertentu. Ini bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Gitu ya. Nah, kalau kita coba yang negatif, mungkin kalau dia motonya itu fake it till you make it. Gitu ya. Jadi ya, dia memang sengaja untuk membuat desain personal brandingnya dia dengan apa namanya, dengan hal yang mungkin di luar nalarnya kita lah ya. Contoh aja misalkan banyak di Instagram itu seorang apa namanya, seorang influencer gitu ya bisa dibilang, atau seorang apa namanya artis di Instagram, dia sampai rela menyewa mobil-mobil mewah gitu ya, hanya untuk mengisi berandanya agar muncul tawaran endorsement gitu. Itu banyak juga ternyata, ada juga yang seperti itu hingga rela untuk sewa dan lain sebagainya. Yaitu memang dia mencoba untuk membuat brandnya sendiri untuk apa namanya, meningkatkan pamornya dia, meningkatkan apa namanya, pemasukannya dia dengan caranya dia sendiri gitu. Dengan cara didesain ya, kalau bisa sampai nyewa ya nggak apa-apa gitu. Itu ada yang sampai seperti itu gitu. Dan itu memang tergantung dari value tadi, gitu, main komponennya. Value-mu apa dulu gitu, kalau mau membuat personal branding. Nah, apakah seperti itu kita perlu ignore gitu ya? Ya, karena dunia sekarang sepertinya borderless gitu ya, nggak mungkin juga gitu. Ya, tergantung kembali kepada values tadi. Gitu. Ada istilah pansos juga, panjat sosial dan sebagainya. Kalau selama value-nya itu tidak kuat dan dia tidak memiliki kapasitas dan kapabilitas yang mumpuni, ya setinggi apapun dia pansos, sepertinya tidak akan bertahan lama sih. Jadi yang penting adalah fundamentalnya dulu kalau personal branding itu. Bukan karena ikut-ikutan atau bukan karena mengambil momentum gitu ya. Itu yang by design. By design yang positif juga ada, gitu. By design yang positif. Jadi memang dia mendesain terkait dengan personal brandingnya untuk bisa lebih dikenal orang. Contoh misalkan momentum pemilihan kepala daerah gitu, atau wali kota, gubernur dan lain sebagainya. Itu kan mereka juga sebenarnya beberapa mencoba untuk membranding dirinya sesuai dengan target marketnya dia, target pemilihnya dia. Ada yang di branding dia pro orang kecil, ada yang di branding dia apa namanya dekat dengan kaum milenials, sehingga gayanya diatur seperti gaya-gaya milenials gitu ya. Harus rela nge-gym seminggu 8 kali misalkan, agar tubuhnya oke dan bisa dilihat oleh
orang-orang atau kaum milenial itu fit dengan apa yang menjadi keinginannya milenial gitu ya, gaya rambutnya gitu, potongan rambutnya juga dibikin seperti itu ada juga yang seperti itu gitu, by design, tergantung kebutuhan market dan juga sasaran market yang dia inginkan. Itu by design yang boleh jadi positif ya, ketika dia memang fit dengan kapabilitasnya dia sendiri gitu ya, untuk bisa menyesuaikan dengan kebutuhan yang menjadi target sasarannya dia. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, kemudian apa sih benefitnya dari personal branding? Personal branding itu yang pertama, tentunya akan meningkatkan kredibilitas yang kita miliki. Kredibilitas itu apa? Kredibilitas itu pada dasarnya adalah kepercayaan ya, atau persepsi orang, sehingga kita akan muncul reputasinya kita itu seperti apa di hadapan orang tersebut. Nah, ketika kita punya personal brandingnya oke, ya, dikenal sebagai apa dan lain sebagainya, mumpuni juga dengan kapasitas yang kita miliki, tentu itu akan meningkatkan kepercayaan dan juga persepsi orang pada kita dan akan terasosiasikan. Saya butuh ini nih, saya butuh pembicara gitu, misalkan terkait dengan financial fitness. Nah, di mindsetnya pasti akan terasosiasi orang-orang yang pernah dia temui dengan kredibilitas yang oke. Kemudian dia akan mencoba untuk kontak dan sebagainya, ya asosiasinya akan ke orang itu. Itulah increasing credibility. Jadi ketika kita membangun personal branding dengan oke, dan kita konsisten dengan hal itu, otomatis orang-orang akan terasosiasi dengan apa yang kita miliki. Dan yang paling penting itu yang harus digarisbawahi adalah terkait dengan trust itu sendiri, kepercayaan orang. Orang akan percaya dengan kita karena kualitas kita, gitu. Sehingga kredibilitas ini related dengan kepercayaan itu. Kemudian yang kedua itu develop self skill and new insight. Ketika kita sudah terasosiasikan personal branding masing-masing, otomatis kalau memang kita punya mindset thinking growth-nya oke gitu ya, kita akan senantiasa untuk mencoba mempelajari atau mengembangkan skill-skill yang ada di kita untuk bisa lebih dikembangkan lagi, dan juga mencoba mencari insight baru untuk memperkaya dan memperkuat branding yang kita miliki. Yang ketiga, akan expand networking atau mengembangkan relasi yang kita miliki. Ketika kita punya branding masing-masing gitu ya, udah UI UX gitu misalkan, UX designer, otomatis ketika kita udah punya branding itu, kita akan mencari orang-orang yang satu dalam tanda kutip satu aliran gitu, atau satu komunitas terkait dengan hal itu gitu. Dari satu komunitas itu pasti akan merembet ke banyak komunitas lain dan opportunity yang lain yang bisa dikerjasamakan, sehingga personal branding itu udah melekat dan bisa teman-teman kembangkan lagi gitu ketika sudah dibangun secara fundamental dan juga terus dikembangkan. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah have a focus audience. Jadi kalau kita seorang UX designer, kita pasti akan banyak fokusnya orang-orang yang terkait dengan desain sendiri, audiensnya atau environment-nya kita dan sebagainya. Dan itu memudahkan kita untuk fokus terhadap apa yang menjadi branding yang kita miliki. Baik, selanjutnya kita lanjut ke, ini personal branding strategy in the digital era. Jadi memang kalau dulu belum ada media sosial gitu ya, orang akan membranding orang lain based on direct interaction-nya. Tapi di zaman yang sekarang itu bisa berbeda. Karena kenapa? Ya zamannya udah berbeda. Orang bisa mempersepsikan orang dari apa yang dia tampilkan di media
media sosial atau dari dari tulisan-tulisan yang dia taruh gitu ya di channel-channel atau platform yang dia miliki. Nah, personal branding strategy in the digital era yang pertama itu teman-teman mungkin ini relate juga terkait dengan value yang awal tadi gitu ya. Harus tahu dulu nih terkait diri masing-masing. Relate ke ini kita harus analisa. Sederhananya mungkin kita pakai analisa SWOT gitulah ya. Yang menjadi strength-nya kita apa, weakness-nya kita apa gitu. Dalam hal membangun personal branding yang kita inginkan gitu. Dan kita nggak perlu bohong untuk bisa membangun personal branding itu gitu, sebenarnya. Karena ya akan berat di kita sendiri gitu kalau hanya personal branding aja sampai kita membohongi diri kita sendiri gitu ya. Apalagi dengan orang lain gitu nantinya gitu. Makanya yang terpenting harus mengenali diri, value-nya yang dimiliki apa, skill yang menonjol apa, kemudian behavior untuk bisa menunjang itu harus bagaimana, dan sebagainya. Itu yang perlu kita kenali masing-masing. Jadi secara fundamental kita harus tahu dulu nih siapa dirinya kita. Kita sering-sering self-talk, gitu. Analisa strength-nya kita apa, weakness-nya kita apa, kita punya opportunity apa, gitu. Trait yang kita miliki apa, sederhananya seperti itu analisa. Dan itu sepertinya memang tidak cukup sekali, 2 kali ya, tapi secara kontinu atau secara terus-menerus. Kemudian yang kedua, put your real identity gitu ya. Artinya di era digital seperti sekarang, di platform yang teman-teman miliki, di channel-channel yang teman-teman miliki, sebisa mungkin harus menggunakan nama dan foto asli, agar orang itu dapat mudah untuk kenal dan juga nyari teman-teman gitu, ketika teman-teman sudah terasosiasikan. Tujuannya apa? Yaitu untuk memudahkan dan juga bisa menjadi image-nya teman-teman terhadap profesionalitas juga. Takutnya nanti kalau nggak seperti itu, ya siapa sih yang bakal mengira gitu ya. Kalau namanya berbeda, bisa jadi orangnya juga akan dianggap berbeda. Atau kalau namanya disamarkan dan berbeda fotonya gitu, orang-orang juga pasti kalau akan menaruh trust itu berpikir juga gitu, ini benar orang ini enggak sih, dan sebagainya. Nah, untuk memudahkan itu gitu ya, lebih baiknya kita menaruh identitas yang realnya aja, yang aslinya aja lah, biar gampang, dan juga apalagi di era yang seperti sekarang gitu. Lebih baik yang seperti itu untuk bisa membuat personal branding yang oke dan mudah dikenali oleh orang. Kemudian berikutnya, post sesuatu apapun itu di platform kita berdasarkan ya passionnya kita, bukan karena kata orang. Kata orang boleh asalkan itu ya sesuai dengan passionnya kita. Artinya apa ya, kita sesuaikan dengan kekhasan passion masing-masing individu yang kita miliki gitu. Tujuannya apa ya, agar ketika kita baseline-nya adalah dari apa yang menjadi passion-nya kita itu bisa nikmati prosesnya gitu dalam hal membangun personal branding. Jadi bukan karena ikut-ikutan trennya, misalkan trennya film Korea gitu ya, maka saya coba deh post-post tentang Korea, padahal nggak suka gitu. Ya jangan dipaksakan gitu. Ya sesuai passionmu aja. Misalkan passionnya olahraga gitu ya, cycling, bersepeda, ya nggak apa-apa, post aja yang sesuai dengan passionmu. So, pada akhirnya nanti orang akan terasosiasi sendiri sesuai dengan apa yang sering teman-teman post di platformnya masing-masing gitu. Sehingga ketika orang-orang mengasosiasikan itu teman-teman sesuai gitu. Ini sesuai passion, orang mengasosiasikannya juga sesuai. Dan itu nanti akan tergrouping sendiri nih terkait dengan passion. Oh, ini passionnya terkait dengan kesehatan. Oh, ini passionnya terkait dengan makanan. Oh, ini passionnya terkait dengan traveling dan sebagainya. Kemudian create networking. Nah, era digital ini ternyata memang nggak cukup untuk kita hanya bekerja secara sendiri-sendiri gitu. Sehingga butuh networking atau relasi.
Karena cukup berat kalau sekarang kita hanya single fighter gitu. Jadi zamannya bukan lagi Superman, tapi kita harus punya komunitas yang sama-sama saling menguatkan kita. Tujuannya apa ya? Itu tadi spreading jejaring yang kita miliki. Artinya ketika kita sudah punya jejaring, dari jejaring itu akan ada snowball effect gitu ya. Akan ada snowball effect tersendiri ketika teman-teman sudah berusaha untuk berkolaborasi atau join komunitas dengan jalan dan juga kesempatan yang tak terduga-duga biasanya. Jadi kalau kita hanya membangun kekuatan individu itu nampaknya tidak cukup kalau di zamannya sekarang. Tapi kita harus juga membangun relasi. Nah, relasi ini relate-nya bukan kita kenal siapa atau tahu siapa gitu. Relasi itu lebih pentingnya adalah orang lain tuh seberapa banyak yang mengenal kita dan seberapa baik mengenal kita. Jadi bukan saya tahu nih si A nih, tapi si A nggak notice atau nggak tahu orang ini gitu. Bukan seperti itu. Justru yang lebih penting adalah orang-orang di luar sana seberapa banyak yang notice atau yang kenal dengan kredibilitas kita. Itu lebih ke relasi. Kalau kita banyak tahu orang, tapi orang tidak begitu mengenal dan tidak banyak tahu kita, ya nampaknya itu susah juga. Gitu. Sehingga relasi itu terkait dengan bagaimana orang lain atau seberapa banyak orang lain yang mengenal diri kita. Kemudian yang terakhir adalah poin konsisten. Nah, ini adalah kunci utama gitu ya. Tujuannya agar tertanam dan terasosiasi dengan dalam, ibarat paku gitu semakin dalam gitu, sekali pukul, 2 kali pukul, 3 kali pukul, akan semakin dalam dengan cara apa? Dengan cara konsistensi yang kita miliki. Jadi ketika kita sudah menentukan menjadi personal branding kita apa, ya kita konsisten untuk bisa menjalankan itu. Perkara nanti misalkan mau shifting gitu ya, seperti Deddy Corbuzier, it's no problem gitu. Artinya teman-teman akan mencoba kembali dari awal untuk membuat sebuah personal branding sendiri gitu. Yang bisa jadi itu akan makan waktu dan juga butuh waktu, maksudnya butuh waktu, dan juga orang-orang yang terasosiasi pun butuh waktu juga untuk bisa mengenal. Dan itu membangun dari awal ya, membangun kredibilitas juga, trust-nya orang juga. Apakah nanti akan sebagus dari branding yang dia miliki sebelum dan lain sebagainya. Itu terkait mungkin strategi ya di digital era terkait dengan personal branding sendiri. Jadi ada 5 poin tadi. Selanjutnya kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, keep your online brand aligned with your offline identity. Ini yang paling penting gitu sebenarnya. Karena identitas di online itu kalau misalkan nggak align dengan yang ada di offline, berarti kita masing-masing. Gitu. Artinya apa? Ya, taruhlah itu menjadi sebuah apa ya? Ada istilah kalau di online itu, kalau di online itu banyak juga yang dia itu menampilkan yang bukan sebenarnya dia gitu ya. Nah, tapi di realnya berkebalikan. Nah, kenapa saya bilang tadi itu berat gitu? Ya otomatis secara fundamental itu udah nggak oke. Trust-nya juga akan sulit untuk muncul. Sehingga alignment di situ tujuannya adalah untuk ya memudahkan kita juga gitu antara di kehidupan nyata dengan di kehidupan yang ada di media sosial yang kita miliki. Gitu. Kalau enggak ya otomatis untuk membangun personal branding dan juga sampai ke tahap trust itu cukup berat rasanya. Sehingga kalau quote ini ya cukup merepresentasikan lah yang seharusnya kita miliki di digital era itu seperti apa. Tujuannya apa ya? Biar tadi ketika kita sudah dikenal seperti A misalkan di media sosial, tetapi ternyata pada kehidupan nyata di offline-nya
identitasnya berbeda. Itu otomatis trust-nya kan nggak dapet, nggak nyambung atau nggak klik lah. Dan media sosial itu juga biar bagaimanapun apapun yang kita post di sana itu juga akan menimbulkan persepsi yang beraneka ragam gitu ya. Kita tidak bisa mengatur dan juga tidak bisa memanage orang akan seperti apa untuk merespon dari apa yang kita tampilkan di sana. Nah, kalau yang paling penting teman-teman misalkan untuk para profesional untuk menaruh terkait dengan personal brand-nya dia itu mayoritas akan menaruh terkait dengan kemampuan yang miliki ya, menggunakan LinkedIn-nya gitu ya. Nah, LinkedIn ini lebih cenderung pada kompetensi dan juga kualifikasi yang dia miliki terkait dengan soft skill-nya dia dan juga kemampuan dia terkait dengan kompetensinya. Jadi amannya di sana. Kalau media sosial itu campur aduk. Jadi kalau aku menyarankan si LinkedIn ya untuk bisa membuat brand terkait dengan kualifikasi diri kita masing-masing. Nah, ini seperti saya sampaikan tadi gitu ya. Apapun yang kita lakukan tuh relate mungkin juga di media sosial. Orang-orang itu akan selalu menemukan sesuatu untuk disampaikan atau diucapkan, dinyinyirin, entah baik entah buruk, semua pasti akan ada. Karena pada dasarnya ya Gianna pun kalau di medsos itu bisa nampak salah, bisa nampak benar. Gitu. Orang misalkan dia menampilkan kehidupan yang minimalis di medsos, kok yang ditampilkan yang minimalis itu doang sih gitu. Tapi gaya hidupnya kok enggak misalkan. Atau orang di medsos menampilkan kebaikan yang dia lakukan gitu. Oh, dibilang pamer gitu ya. Orang berbuat baik kok dipamerkan dan sebagainya. Nanti ngepost yang diasosiasikan buruk gitu ya. Nanti dikatain wah ngepost kok enggak benar. Nanti dia post terkait dengan kerjaan gitu ya. Orang hidup kok kerja mulu sih gitu ya. Apa gila kerja atau gimana sih gitu. Misalnya ngepostnya liburan gitu. Nah, ini orang kok kerjanya liburan mulu, nggak terlalu banyak kerja ya, atau nggak terlalu banyak kontribusi di pekerjaan ya, macam-macam gitu ya. Nanti nikah muda dibilang wah ini udah ngebet nikahnya, atau mungkin dia belum nikah gitu ya, atau udah usia sekian kok belum nikah, nah ini kok nggak nikah ya, misalkan, atau ya udahlah cepet-cepetan lah nikah gitu, keburu kebablasan dan sebagainya. Ya apapun itu orang akan menemukan caranya dia untuk berkomentar gitu, atau menemukan caranya dia untuk menyampaikan sesuatu terlepas dari hal yang positif maupun negatif. Yang terpenting teman-teman kita harus paham dulu nih media sosial itu dan konten itu kan sebenarnya background-nya macam-macam ya. Ada dia ngonten ngepost sesuatu karena untuk memantik keceriaannya dia gitu. Tujuannya untuk dia bisa bikin ceria atau untuk memicu kerumunan di situ sehingga dia merasa punya teman gitu, di komentar atau di survei atau di kuis gitu kan, ada tuh platform untuk di Instagram ya. Ya itu bisa jadi untuk memantik keceriaannya dia. Bisa jadi untuk sharing ilmu juga konten itu. Jadi background-nya dia yang ngepost sesuatu atau konten itu macam-macam. Sharing ilmu bisa, gitu. Tujuannya untuk mengedukasi followersnya, atau mungkin untuk memulihkan insecurity gitu ya, yang dia rasakan saat itu atau kesedihan yang dia rasakan saat itu. Atau memang ya itu jadi kesibukan utamanya dia dan bisa menjadi mata pencahariannya dia gitu ya. Sehingga tujuannya aja udah beda-beda gitu. Kalau di zaman era digital sekarang di media sosial gitu. Tujuannya itu beda-beda. Gitu. Caranya apalagi gitu. Dari tujuannya aja beda-beda, caranya apalagi. Nah, tergantung kita nanti penyikapannya seperti apa gitu. Jadi kalau keberagamannya seperti itu kita nanggapinya ya masing-masing gitu ya. Jadi kita harus punya sudut pandangnya kita, se-wise-nya kita seperti apa. Karena ya orang-orang pasti akan menemukan cara untuk berkomentar, entah itu baik atau buruk. Gitu ya.
penting kita punya acuan yang kuat, yang jelas gitu dalam berperilaku di medsos maupun di kehidupan nyata. Jadi terkait itu ya kita sudut pandangnya masing-masing. Menanggapi keberagaman itu dari sudut pandang kita saja itu nggak cukup. Tapi kita harus juga wise terkait dengan tujuan dia menyampaikan itu atau nge-post itu atau konten itu seperti apa. Makanya ya teman-teman kalau mau post terkait dengan brandingnya di medsos masing-masing seperti apa, suka desain, nge-post desain, atau trik-trik mendesain seperti apa, atau membuat sebuah journey dalam desain seperti apa, sharing di sana, membuat microblog tips terkait desain, it's okay gitu. Perkara nanti orang-orang akan komentarnya plus atau minus, positif atau negatif, nggak apa-apa gitu. Yang penting sesuai dengan values yang kita miliki, kita berpegang teguh pada diri kita masing-masing, acuannya jelas gitu ya, dan juga punya acuan yang kuat, ya lanjut aja gitu. Selama itu positif ya yang dirasakan teman-teman di kampus sekitarnya. Oke, ini akhir dari slide saya teman-teman. Kita resume gitu ya. Yang pertama tadi kita sedikit ngulik terkait personal branding itu apa sih gitu. Dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua terkait dengan komponen utamanya dari mulai values, kemudian skill, kemudian behavior, terus kemudian yang poin ketiga adalah terkait dengan personal branding itu ada yang natural, ada yang manipulatif atau by design gitu ya. Kemudian yang keempat itu benefitnya apa saja terkait dengan personal branding, tadi bisa disebutkan bisa meningkatkan kredibilitas yang kita miliki, kemudian mendevelop skill atau self skill yang kita miliki, serta untuk catch up dengan new insight, dan expand networking atau memperluas jaringan relasi yang kita miliki gitu ya. Dan juga kita fokus memiliki audiens yang bisa jadi itu satu aliran lah dalam tanda kutip dengan kita gitu ya. Kemudian yang kelima terkait dengan personal branding strategi di era digital saat ini gitu. Yang paling penting adalah kita harus tahu diri kita masing-masing, sering-sering self talk pada diri kita masing-masing gitu ya. Kemudian put your real identity, jadi taruh identitas yang sebenarnya teman-teman miliki gitu ya, bukan fake identity, agar memudahkan orang-orang untuk mengenal dan juga mencari teman-teman tentunya di media sosial atau di platform yang lainnya, dari tulisan ataupun apapun yang ada di sana gitu ya. Kemudian lakukan posting atau konten itu sesuai passionnya aja ya. Tujuannya apa ya, biar teman-teman bisa menikmati gitu, dan juga bisa align juga dengan apa yang menjadi brandingnya teman-teman gitu, sesuai dengan passionnya. Kemudian create networking, jadi nggak cukup hanya kita sendiri-sendiri di era digital ini. Kita perlu orang lain dan juga komunitas yang lain, kenalan-kenalan yang lain untuk bisa membuat branding kita semakin kuat gitu ya. Tujuannya apa ya? Itu tadi, memperkuat branding tadi, memperluas trust orang-orang terhadap kita. Kemudian yang terakhir ya resume ini teman-teman. Oke, sederhananya ini terakhir rumus canggihnya. Kalau mungkin teman-teman udah kenal namanya ATM gitu ya, amati, tiru, modifikasi. Nah, ada rumus canggih kalau di bahasa Jawa kan itu niteni, neroake, nambahin, nemoake. Jadi kita paling gampangnya ini salah satu shortcut mungkin ya. Gampangnya kita harus punya rules nih. Nge-brand diri kita seperti apa dulu, tahu dulu mau apa, kemudian kita niteni itu bahasa Indonesianya apa ya? Memperhatikan roles model yang kita udah punya gitu. Si A misalkan, role model aku mirip si A nih, pengennya nanti. Ya. Kemudian neroake itu menirukan ya, bahasa Jawa, menirukan. Kemudian dari menirukan itu kita bisa menyesuaikan gitu ya. Kira-kira ini gayanya role model saya ini kayaknya nggak pas deh
buat diimplementasikan di saya. Nah, disitulah ada poin nambahi gitu ya, atau mengurangi juga bisa, nambahi dan mengurangi menyesuaikan dengan style dan juga kepribadian kita sendiri gitu. Dan pada akhirnya menemukan gitu, itu menemukan rumus kita masing-masing terkait dengan personal branding yang genuine dari kita. Jadi Tani meniteni itu apa namanya? Diteni tadi apa? Bahasa Indonesianya itu agak susah juga ya ini. Bahasa Jawa itu agak banyak multi arti gitu. Memperhatikan aja lah gampangnya ya. Jadi memperhatikan role model yang kita miliki, kemudian menirukan, neroake, nambahi atau mengurangi juga boleh. Gitu. Misalkan kok ini kayaknya harus saya take out deh, kurangi aja gitu. Disesuaikan dengan style kita. Kemudian menemukan rumus kita masing-masing. Oke, take a change. Apapun ilmu yang teman-teman miliki itu nampaknya nggak cukup hanya dipendam saja, tapi juga harus dipraktekkan gitu ya, harus bisa dieksekusi sehingga setiap kali ada kesempatan untuk itu, untuk bisa memperdalam ya personal branding masing-masing dari teman-teman, ya ambil kesempatan itu, just do it, lakukan itu, ya kan? Nggak cukup hanya kalian pendam, tapi ya let's start gitu ya, do your best and let's go to the rest. Dibiarkan Tuhan nanti akan menyelesaikan sisanya. Tugas kita hanya berikhtiar, berusaha. Gitu. Oke, terima kasih teman-teman. Demikian materi dari saya. Waktunya kayaknya molor 3 menit ya dari awal. Terima kasih. Karena saya kantor, izinkan saya di akhirnya pakai background kantor ya. Dan teman-teman nanti kalau ada yang main ke Jakarta boleh mampir di Gatot Subroto nomor 52 gitu ya. Nanti bisa kita sama-sama ketemu kalau misalkan sudah work from office, ngobrol-ngobrol bareng dengan teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman semuanya atas perhatian dan atensinya. Saya kembalikan ke Mas Khairul. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali untuk Kak Oni atas materinya. Nah, itulah tadi sharing yang dibawakan oleh pemateri Kak Oni. By the way, dengan desainnya keren banget ya Kak. Sedikit kita simpulkan nih. Nah ini takut nih, karena ini sharingnya di UXID ini takut di roasting nih materi gue. Makanya jangan di roasting ya teman-teman. Kalau di Instagram itu kan ada desain brand ya. Itu biasanya kan merosting atau mereview lah, Iya, benar. di sana. Takut nih. Mohon maaf ya kalau seadanya ya teman-teman. Ya, tapi desain presentasinya keren banget loh Kak. Oke, sedikit saya simpulkan nih dari pemateri kita bahwa personal branding adalah proses memperkenalkan diri kita atau suatu citra yang terbentuk untuk orang lain. Dan ketika personal branding sudah tersosiasikan dengan baik, maka orang-orang akan bisa trust dengan kita. Jadi intinya kenali dulu siapa diri kita untuk memudahkan orang mengenal kita. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya masuk di sesi tanya jawab. Mungkin saya pilih 5-10 pertanyaan di room chat ini. Oke nih, ada satu pertanyaan Kak dari Saudari Pirna. Isi pertanyaan adalah, halo Kak Oni, menurut Kakak apakah bisa membangun personal branding selama masa belajar? Misalnya belajar sebuah skill, kemudian memposting hasil belajar dalam kurung meski, halo Kak Oni, menurut Kakak apakah bisa membangun personal branding selama masa belajar? Misalkan belajar sebuah skill, kemudian memposting hasil belajar dalam kurung meski masih pemula dan lain-lain. Karena salah seorang pernah mengatakan kalau ingin membangun persoalan branding kita harusnya nge-build atau posting portofolio yang kuat agar audiens percaya dulu sama kita. Menurut Kakak, apakah kedua cara tersebut akan memberi values yang berbeda atau sama Kak? Terima kasih. Oke, bagaimana Kak? Mungkin ya boleh langsung saya jawab ya berarti ya. Ya silakan Kak untuk dijawab. Pertanyaannya lumayan heavy nih. Dari Firna. Ya, Oke, benar. thank you Firna untuk pertanyaannya. Lumayan pusing juga ini mau jawab seperti apa. Ya, kalau dari saya pribadi ya, personal branding untuk pemula gitu ya.
kemudian memposting hasil dia yang mungkin masih pemula itu apakah fine gitu, atau kita nunggu dulu aja lah untuk bisa personal branding, ya kita build atau posting portofolio yang kuat dulu agar audiens percaya dulu sama kita. Nah, kalau saya pribadi posting aja dulu yang yang saat ini Pirna pelajari dan juga mungkin dirasa masih pemula. It's no problem gitu ya. Karena pada dasarnya ya gini, kalau konsep dasar dari saya ya, tidak ada orang yang tiba-tiba itu mahir dan juga tiba-tiba itu menguasai hal atau menguasai sesuatu ujuk-ujuk langsung jago gitu ya, nggak ada. Semuanya pasti akan mengalami yang namanya fase menjadi orang amatir. Nah, dari amatir itu nanti dia ibaratnya akan ditempa terus-menerus dan akhirnya bisa menjadi sejago yang sekarang gitu. Nah, tujuannya apa? Kalau memang dari pemula mau posting dari awal itu, dari apa yang dia belajar, kemudian bertahap dia terus belajar, berproses, kemudian dia mahir sampai sekarang. Misalkan saya contoh karena UXD ya, desain lah misalkan. Desain awal kamu posting gitu ya, merasa wah ini kok kurang bagus. Di kemudian hari lah misalkan, kamu posting di kemudian hari kok merasa ini kurang bagus. Dan agak senyum-senyum sendiri. Nggak apa-apa gitu. Justru kalau menurut saya orang akan melihat prosesnya gitu. Oh, dia ternyata secara bertahap berkembang nih. Oh, dia secara bertahap berusaha nih untuk menjadi lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Nah, yang seperti itu, kalau tiba-tiba portofolio nongol dengan kondisi teman-teman dirasa udah kuat portofolionya, nah ya itu butuh waktu lagi gitu untuk membangun trust-nya tersendiri gitu ya. Sehingga kalau menurutku ya mulai dulu aja gitu, start now aja untuk membangun personal branding, karena nggak ada yang tiba-tiba memang langsung sempurna gitu. Tetapi dari proses itu nanti orang-orang bisa akan terasosiasi sendiri gitu, pelan-pelan gitu ya. Akan makin banyak yang lihat, akan makin banyak yang menyukai dan lain sebagainya, itu yaitu sebuah tahapan tangga gitu. Sehingga kalau kata pepatah itu kita boleh bermimpi setinggi langit gitu ya, atau punya sebuah cita-cita yang besar, portofolio yang gede gitu ya. Tapi kita nggak boleh lupa membuat anak tangganya tadi. Nah, kalau anak tangganya itu disampaikan atau diperlihatkan, it's no problem gitu. Orang akan lihat prosesnya, akan lihat hasilnya juga di situ seperti apa gitu. Itu sih kalau dari saya, Pirna. Semoga bisa menjawab ya. Jadi nggak apa-apa, langsung dimulai aja gitu ya. Misalkan jadi seorang pemateri gitu ya. Dari pemateri yang dari awal banget yang sifatnya bukan deep ya mungkin ya. Materinya mungkin nggak deep tapi wide ya. Yang masih basic sekali. Dia sharing aja pengalamannya dia menjadi pemateri, materinya seperti apa dan sebagainya, nggak apa-apa. Otomatis nanti segmennya akan menyesuaikan juga gitu. Dan audiensnya akan menyesuaikan juga. Kemudian di kesempatan berikutnya dia akan posting lagi dengan peningkatan. Ya otomatis orang kan, oh iya nih makin oke juga nih, makin kinclong nih, makin cemerlang gitu, dan sebagainya. Nggak ada masalah gitu. Itu sih, Pirna. Itulah jawaban dari Tony. Mungkin dari saudari Firna ada yang ingin mau ditanyakan lagi atau ada tanggapan? Iya. Udah Kak, udah aman. Oh ya. Aman, Pirna? Iya Kak. Tapi kalau dari Kakak lebih prefer yang mana? Dari Halo? Kalau Ya, Pirna. Ya, halo. kalau dari Kakak pribadi lebih prefer yang mana? Saya prefer yang tadi saya sampaikan, Pirna. Jadi nggak nunggu dulu, udah kinclong baru mulai. Ya kalau memang kinclong menurut kita mungkin ya. Tapi kalau menurut orang lain ternyata belum, kan artinya kita startnya dari awal lagi gitu. Dan itu udah membuang waktu yang sekian lama karena kita tunda tadi gitu. Start dari yang memang dari awal kita merasa masih pemula, nggak apa-apa gitu ya, sambil
dibenerin, sambil disempurnakan, sambil lanjut untuk berproses, ya. Nanti lama-kelamaan juga portofolio atau branding yang kita miliki akan muncul dengan sendirinya. Beda kalau misalkan kita nunggu brandingnya kita kuat dulu, menurut kita kuat, baru kita launch, ternyata pasar atau stakeholder yang ada di sekitar kita responnya nggak terlalu ini gitu ya. Nah itu kan udah membuang waktu yang tadi tuh. Nah, start aja gitu. Oke, Kak. Terima kasih. Sama-sama, Birna. Oke. Terima kasih untuk Saudari Pirna. Sebelum melanjutkan pertanyaannya, mungkin dari teman-teman ada yang ingin berinteraksi langsung sama pematerinya, boleh melakukan raise hand. Oke, selanjutnya saya bacakan pertanyaan di room chat-nya. Ini ada pertanyaan nih Kak dari Skala gitu. Saat ini banyak orang yang secara nggak sadar telah membentuk personal branding di media sosial dan memberikan dampak pada followers dari pesan maupun konten yang diunggah. Bagaimana tanggapan Kak Oni dalam hal ini? Apakah proses dari terbentuknya personal branding merupakan suatu kesengajaan dibuat-buat atau memang disadari oleh pelakunya? Ataukah itu karena terbuat dari natural? Bagaimana cara mengetahuinya? Silahkan. Wah, siap. Terima kasih. Dari Sakala ya? Iya, benar Kak. Sakala. Ya, ini nampaknya diminta jadi cenayang dia. Iya, ya. Mengetahui motif seseorang di medsos nih, artinya kan itu apakah disengaja, natural, atau by design gitu ya. Ya, pada prinsipnya yang tahu adalah diri mereka masing-masing ya. Seperti yang saya sampaikan di type of personal branding tadi. Motifnya bisa jadi by design karena dia sudah mendesain dirinya ingin seperti ini gitu ya. Sehingga yang diposting relatednya hal-hal itu aja, kemudian tulisannya itu aja gitu ya. Atau dia naturally gitu ya. Nah, kalau menurutku ya yang kalau dipost di media sosial itu lebih condongnya adalah by design. Nah, terkait dengan persentasenya by design-nya berapa persen itu yang susah untuk mengukurnya gitu. Karena pada dasarnya kalau yang di medsos itu kalau aku lihat ya tidak ada yang natural gitu ya, memang ya by design dari dia, motifnya dia post ini untuk keperluan apa gitu. Misalkan dia sering post terkait olahraga gitu ya. Dia seorang yang hobi olahraga, entah itu bola atau mungkin hobi gitu ya, atau hobi golf dan sebagainya. Ya itu tujuannya branding dia orang yang menyukai olahraga dan menyukai kesehatan. Nah, kalau di media sosial lebih cenderungnya ya it is by design gitu. Didesain oleh dia untuk keperluan membuat orang itu terasosiasi ke dia sesuai dengan apa yang dia post di media sosial tersebut. Gitu. Jadi kalau menurutku itu lebih ke by design ya teman-teman. Yang tadi natural kan memang dia tidak ada niat untuk nge-branding itu, tapi orang lain otomatis nge-branding itu. Gitu. Jadi tidak spesifik dia kayak tadi Yujum gitu ya. Yujum ya tujuan utamanya main purpose-nya dia adalah jualan, menghidupi keluarga gitu ya, mencari mata pencaharian. Nah, tapi tiba-tiba orang mengasosiasikan dengan nama Yujum itu tadi sampai sekarang nama itu menjadi besar. Gitu. Nah itu dia nggak ada motif pada awalnya, tapi orang-orang mengasosiasi. Terkait dengan asosiasi tadi dari apa yang kita post itu juga bisa beragam. Gitu. Tidak spesifik kalau misalkan orang sering ngepost terkait dengan hobi dia bersepeda, tiba-tiba oh ini orang ini berarti gaya hidupnya sehat nih. Bisa jadi enggak asosiasi seperti itu gitu. Atau asosiasinya mungkin wah ini orang ini hobi ngoleksi sepeda mahal-mahal dan lain sebagainya, macam-macam gitu. Tapi untuk yang posting, yang ngepost gitu ya, yang ngepost otomatis kalau saya lebih cenderung yaitu udah dia desain tujuannya untuk ya apa ke followersnya untuk menyampaikan oh ini loh saya ternyata hobi bersepeda atau menyukai olahraga seperti itu.
itu kecenderungannya lebih ke by design jadi skala. Oke. Baik, itulah jawaban dari pemateri kita. Ataukah dari skala ada tanggapan nggak nih? Oh, ini ada nih dari chatnya. Kalau contohnya branding natural itu seperti apa, Kak? Gitu. Contoh branding natural ya. Iya, itu tanggapan dari pertanyaan sebelumnya, Kak, dari saudara skala. Oke. Jadi kalau saya tadi contohkan itu Yujum ya, natural. Dia nggak ada intention untuk membuat brand atau membuat branding dari produknya dia. Atau contoh misalkan kalau saya di sini sering dengar namanya mat becak. Gitu ya. Jadi seorang tukang becak yang dia memang mata pencahariannya sebagai seorang tukang becak. Pada awalnya dia nggak nge-branding dia sebagai seorang tukang becak gitu, tapi nama dia di belakangnya lebih sering dipanggil sebagai mat becak. Nah itu naturally gitu. Jadi kalau orang-orang ngomongin soal becak akan terasosiasi dengan nama tersebut gitu. Atau tadi contoh mie ayam keceng. Nama keceng itu sebenarnya nggak ada, dia memang tujuannya ya jualan, gitu ya, jualan menghidupi keluarga, namanya Pak No. Gitu. Nah, mie ayamnya nggak punya brand, tapi lama kelamaan orang kan susah tuh mengasosiasikan, karena mie ayam banyak juga ya, gitu. Akhirnya orang mengasosiasikan, oh yang enak tuh mie ayam itu loh, no keceng misal. Ya itu karena lama kelamaan brand itu akan given gitu, naturally akan given. Ketika orang-orang tidak mencoba untuk membuat brandnya masing-masing atau personal brandnya masing-masing, akan diasosiasikan dari apa yang menjadi kualifikasi dan kapabilitas dia, keseharian dia, skill-nya apa gitu ya, atau behavior-nya dia seperti apa, jadi dan juga terkait dengan values yang dia miliki seperti apa. Otomatis nanti akan nge-branding sendiri gitu. Given sifat kalau yang naturally. Oke, itu jawaban tanggapan dari pemateri kita. Semoga pertanyaannya terjawab. Selanjutnya kita masuk di pertanyaan dari masyarakat biasa. Masyarakat biasa. Ya, jadi usernya masyarakat biasa nih. Salam, mau tanya, di era sekarang banyak orang berpikiran bahwa personal branding hanya dibentuk untuk kalangan tertentu seperti selebriti, politikus, atau orang yang mempunyai karir dan jaringan networking yang luas. Apakah sebenarnya memang seperti itu? Bagaimana tanggapan Kakak Oni? Saya persilakan, Kak. Ya, terima kasih masyarakat biasa. Sama saya masyarakat biasa juga. Ya, sebenarnya personal branding itu untuk siapapun, teman-teman. Masing-masing individu kita. Yang membentuk siapa ya? Kita sendiri. Gitu. Jadi bukan hanya milik pejabat, entah presiden, gubernur, bupati, wali kota, camat, atau selebritis, atau olahragawan, bukan milik mereka aja gitu, tapi milik siapapun. Nah, personal branding ini yang membentuk ya kita sendiri berdasarkan apa? Berdasarkan values tadi, values apa yang kita pegang betul gitu ya, yang ingin kita kembangkan dari kemudian skill apa yang kita miliki, kemudian behavior yang kita miliki seperti apa, kesehariannya kita. Nah, itu yang nanti akan menjadi branding kita masing-masing. Jadi kalau branding dikatakan apakah milik seseorang atau segelintir orang yang punya network luas, enggak. Personal branding milik kita masing-masing. Cakupannya, itu memang berbeda-beda. Atau environment-nya akan berbeda-beda. Kalau presiden mungkin brandingnya akan levelnya di seluruh dunia gitu ya. Tapi kalau kita yang masyarakat biasa ya bisa jadi sekeliling kita aja gitu ya. Di lingkungan rumah kita, di lingkungan kerja kita, di lingkungan teman-teman kita di branding seperti apa. Nah, kalau memang nanti brandingnya itu related dengan skill dan kemampuan yang kita miliki, otomatis akan semakin meluas gitu. Ketika kita spesifik memiliki kualifikasi mumpuni gitu ya terkait dengan keahlian yang kita miliki.
itu bisa semakin luas karena kita menunjukkan kemampuan yang mungkin itu dibutuhkan juga oleh orang lain di suatu waktu tertentu gitu ya. Sehingga kalau butuh ini pasti relasi atau asosiasinya ke si A ini. Nah itu kalau memang itu sudah timbul, trust-nya sudah timbul, personal branding kita bisa semakin luas gitu. Walaupun mungkin awalnya baru sekitar rumah kita, kanan kiri kita saja gitu ya. Oh anak ini pinter nih reparasi motor. Gitu. Montir ya ceritanya, reparasi motor. Tapi baru dikenal di sekeliling rumahnya doang gitu. Nah, karena hasil dari karyanya dia mereparasi itu bagus dan terkenal, seringkali orang-orang itu butuh waktu yang lama kemudian baru repair lagi atau rusak lagi gitu. Dan hasilnya cepat dan memuaskan gitu. Lama-kelamaan orang akan semakin dari misalkan kalau simpelnya dari mulut ke mulut lah ya, kalau misalkan dia enggak di media sosial enggak ngepost ya otomatis akan semakin luas gitu. Nah, branding itu bisa buat siapapun dan kita masing-masing yang menentukan dari diri kita. Itu masyarakat biasa. Cewek atau cowok ya tak panggil Mas. Baik, itulah jawaban dari pemateri kita. Semoga pertanyaannya bisa terjawab ya, masyarakat biasa. Oke, selanjutnya kita masuk di pertanyaan, atau dari teman-teman yang bertanya di room chat ini, ada yang mau langsung di on-mic kan, biar bisa berinteraksi langsung sama pematerinya? Ya, boleh. Kalau mau open mic, silakan. Oke, sepertinya belum ada yang bisa. Kita lanjut aja baca ya untuk di room chat-nya. Pertanyaannya dari saudara Daus Karen. Pertanyaannya, dasar saya bukan seorang graphic designer. Apakah bisa saya sebagai seorang desainer UI? Itu seperti apa, Kak Oni? Apakah dia dasarnya bukan seorang desainer, Kak? Tapi apakah dia bisa menjadi seorang UI designer gitu? Oke. Gimana, Kak Oni? Silakan. Ya, thank you Daus pertanyaannya. Jawabannya bisa. Jawabannya bisa. Karena apa ya? Itu bisa dipelajari, gitu ya. Karena banyak juga orang UI itu basicnya bukan graphic designer. Bener nggak, Hairul? Ya benar Kak, benar banget. Banyak banget. Banyak banget gitu. Termasuk di tempat saya bekerja juga begitu. Tapi pelan-pelan dia gitu, mempelajari terkait dengan desain itu sendiri. Terkait dengan apa namanya journey-nya desain seperti apa, nge-grab isu seperti apa, apakah dia harus ada validasi dulu ke apa namanya customer dan lain sebagainya. Itu dia belajar gitu, mengkolek apa namanya masukan seperti apa, kemudian mencoba untuk membuat desain sprint seperti apa. Sebenarnya itu kan bisa dipelajari ya. Maksudnya teman-teman bisa secara otodidak juga mempelajari gitu. Dan itu juga apa namanya relate dengan sense-nya teman-teman terkait desain sendiri gitu. Sehingga kalau pertanyaannya apakah saya bukan graphic designer, saya bisa jadi desainer UI, bisa banget gitu. Orang saya yang basic ekonomi juga bisa di HRD gitu ya, apalagi desain gitu ya, bisa banget. Dan citranya itu bisa terbangun ya kayak dengan cara seperti itu. Walaupun dia posisinya bukan seorang desainer, ketika dia mau apa namanya beranjak ke posisi itu, apakah citranya bisa terbangun dengan metode-metode yang disampaikan kepada kau ini gitu? Bisa, ya bisa. Bisa ya, oke. Jadi kayak seperti tadi contohnya, saya kasih contoh tadi seorang Corbusier gitu ya. Corbusier itu kan awalnya mentalis tuh. Kemudian sempat dikenal juga sebagai seorang host gitu ya. Dia shifting gitu ya. Nah, shiftingnya dia ke host. Artinya kan dia ada effort untuk belajar tuh dan membuktikan tentunya ya, membuktikan. Nah, dari situ yang paling penting adalah proses untuk bisa shiftingnya tadi gitu ya. Seberapa bisa kamu membuktikan terkait dengan personal branding-nya itu tadi gitu. Nah, betul banget. Nah, itu ya untuk saudara Daus kita ambil contoh dari Deddy Corbuzier. Awalnya dia seorang mentalis dan sekarang citranya terbangun dengan sebagai seorang YouTuber. Iya betul. Benar. Pernah juga sebagai host gitu yang hitam putih gitu kan ya.
Iya benar. Baik, Intinya, Pak, saya akan terapkan. nah, dari penanya sebagai Siap, Daus. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Iya, oke. Semoga pertanyaannya terjawab ya. Selanjutnya dari pertanyaan Muti, Saudara Muti. Hai Kak Oni, izin bertanya personal branding apakah selaras dengan passion kita? Gimana? Silakan Kak. Ya, thank you Muti pertanyaannya. Apakah personal branding selaras dengan passion kita gitu ya? Iya. Baiknya seperti itu gitu. Baiknya. Agar apa? Agar genuine gitu. Agar ya asli murni gitu. Tapi banyak juga yang orang itu membuat personal branding seperti yang saya contohkan tadi ya, membuat personal branding bukan based on dari values yang dia miliki, bukan based on passion yang dia miliki, tapi lebih kepada jangka pendek saja gitu. Rata-rata karena alasan untuk pendapatan gitu ya. Kalau sekarang mungkin relate ke dunia digital. Tapi apakah itu akan bertahan lama? Nampaknya sepertinya akan tidak gitu. Kalau tadi saya contohkan sepansos apapun ya gitu, manjat setinggi apapun, kalau memang values-nya nggak secara fundamental kuat, nggak sesuai passion gitu ya. Lama-kelamaan orang akan capek juga. Lama-kelamaan orang akan ya dalam satu titik, aduh ternyata berat juga ya. Karena apa? Karena nggak sesuai dengan passion yang dia miliki gitu ya. Sehingga kalau baiknya ketika teman-teman untuk branding personalnya masing-masing ya selaras dengan passionnya, agar apa ya, agar tadi tidak menyusahkan diri kita sendiri, juga nggak capek juga gitu ya untuk berlindung di belakang di belakang manipulatif tadi gitu. Benar. Begitu kira-kira mungkin jawabannya. Oke. Jadi mungkin alangkah bagusnya ya kayak kalau misalnya passion kita itu selaras sama untuk membangun branding kita. Tapi tidak menutup kemungkinan jika teman-teman mau membangun citra atau personal branding teman-teman berbeda dengan passion kita. Seperti yang ini dari dikatakan oleh Muhammad Firdaus dari Firdaus Karen, dia berusaha untuk membangun personal branding dia sebagai seorang desainer, tapi dia bukan seorang desainer, dan dijawab oleh pemateri kita itu bisa. Seperti itu ya Kak ya? Iya, betul Heru. Oke. Mungkin itu pertanyaan terakhir dari teman-teman yang lain. Masih ada yang mau ditanyakan? Saya Kak mau nanya. Oh iya, silakan. Dari siapa? Firna lagi ya? Oh, nih, tadi silakan Firna. Oh, dari Firna. Ya, Kak? Iya, silakan. Gak apa-apa. Kalau bisa saya jawab, kalau nggak bisa nanti jadi PR aja ya. Ini kan di orang-orang sekitar saya biasanya di Instagram tuh kalau mau buat personal branding mereka biasanya buat second account gitu, kayak art account-nya katakanlah kayak mau branding dia sebagai desainer. Nah, mereka biasanya buat satu akun pribadi, satunya lagi akun desainer. Nah, ada juga beberapa orang yang bangun personal brand-nya itu di akun pribadinya, sekaligus di situ mereka juga bangun kalau dia tuh seorang desainer. Nah, menurut kakak, apa tanggapan kakak terhadap kedua hal tersebut? Atau mungkin perbedaannya menurut kakak gimana? Oke. Ya, thank you Firna. Selalu berat ya pertanyaannya Firna. Maaf ya Kak. Aman. Semoga bisa menjawab ya. Ini dari sudut pandangku ya. Jadi kita kembalikan kepada values-nya masing-masing tadi. Tujuannya masing-masing tadi gitu ya. Ada orang memang yang langsung mencampurkan gitu ya, brandingnya dia dengan kehidupan personalnya dia, yang mungkin karena relate gitu. Dia langsung jadikan satu di situ. Tapi ada juga yang dia men-splitting. Oh, ya udahlah, kalau saya desainer gitu ya, saya buatlah desainer saya sendiri membuat brand produknya dia. Jadi dia nge-split antara brand produk dengan brand personalnya dia. Karena kenapa ya? Biasanya gini, brand produk itu butuh waktu lebih lama dibandingkan brand personal membangunnya, gitu ya, lebih lama. Dan biasanya brand produk itu dibangun
terpisah dengan brand personal. Ada juga yang brand produk, dia itu gandol itu apa ya? Menggantungkan dengan brand personalnya dia. Brand personalnya kuat dulu gitu. Terkenal dulu orangnya itu. Baru brandnya muncul, karena orangnya terkenal, otomatis brandnya akan cepat naik. Tapi brand produk yang nyantol ke brand personal itu biasanya nggak bertahan lama. Karena kenapa? Begitu brand personalnya turun, otomatis brand produknya juga bisa jadi akan turun. Kecenderungannya seperti itu. Artinya misalkan nih, contoh brand personalnya udah kuat, dia punya brand produk. Nah, brand produknya ikut kuat juga. Tapi tiba-tiba katakanlah misalkan nih, ya, si punya brand ini meninggal. Biasanya brand produk ini juga akan ikut turun karena yang digantungkan tadi, gantolannya tadi itu sudah nggak ada. Sehingga bisa jadi orang-orang yang nge-split seperti itu, dia berusaha untuk membuat brand produknya kuat juga gitu ya. Kuat dengan nge-split, dengan punya akun sendiri, walaupun mungkin orang akan tetap mengasosiasikan, tetapi tidak akan semua orang tahu kan, hanya orang-orang terdekatnya aja, oh ini brandnya si A, ini brandnya si B gitu ya. Karena dia bisa jadi orang-orang terdekatnya aja sehingga bisa cepat berkembang gitu ya. Nah kalau yang brand personalnya dia pakai akun sendiri, ya nggak apa-apa gitu. Misalkan di kehidupan personalnya dia memang nggak pengen diusik terkait dengan brandnya dia, terkait dengan desain itu sendiri gitu. Dia hanya ingin menikmati dari postingan personalnya dia, ya postingan personal gitu. Kalau urusan brand ya brand. Jadi kita kembalikan, brand produk ya. Jadi kita kembalikan ke masing-masing orangnya untuk strategi itu gitu. Jadi bisa ada yang dicampur, bisa ada yang di-split seperti yang Pirna tadi sampaikan gitu. Oke. Itulah jawaban dari pemateri kita. Jadi kembalikan kepada diri masing-masing ya, Firna. Begitupun juga saya tuh punya 2 akun, satu untuk akun personal, untuk keseharian saya, aktivitas saya, dan satu untuk akun proyek saya. Jadi kalau misalnya orang-orang yang mau berbisnis dengan saya, ya silakan kunjungi akun proyek saya tersendiri. Tapi kalau orang-orang yang mau mengenal aktivitas saya, silakan kunjungin akun kepribadian saya gitu. Oke, seperti itu ya, tergantung dari tiap individu masing-masing. Iya, betul. Jadi kita bisa mengukur masing-masing lah kalau soal itu ya. Iya, benar Kak Oni. Mungkin ada tanggapan dari Saudari Pirna? Iya Kak, nanti tambah berat. Nanti tambah berat katanya Kak Oni. Iya. Terima kasih untuk mengurangi beban saya ya. Oke, baik. Terima kasih untuk Saudari Pirna atas pertanyaannya. Selanjutnya, mungkin ini pertanyaan terakhir dari kolom chat ya. Mungkin boleh selanjutnya kalau teman-teman yang masih mau ingin bertanya, boleh melakukan on mic. Ini pertanyaannya datang lagi dari masyarakat biasa. Sampai sekarang saya masih bingung mengenai personal branding dengan online personal branding. Bisa dibantu jawab Kak, karena pertanyaan ini menjadi dasar sebelum memulai berkarya. Contohnya seorang seniman penulis tangan, nah kadang mereka apakah harus menguasai sebuah sosial media atau seperti apa? Itu pertanyaan dari masyarakat biasa. Saya persilakan Kak Oni. Wah, nggak mau kalah sama Pirna nih pertanyaannya. Iya, ya. Kayaknya relate banget nih. Iya. Oke. Jadi kalau digital era itu kan sebenarnya perkembangan teknologi ya. Personal branding dulu mungkin jauh lebih lama prosesnya untuk bisa up, gitu ya. Untuk bisa catch up dengan banyak orang, bisa spreading dikenal banyak orang itu butuh waktu lama. Karena nggak ada platform digital seperti sekarang. Nah, kalau platform digital sekarang sebenarnya kan tujuannya juga untuk mengenalkan ke khalayak yang lebih luas dan lebih banyak cakupannya dan jangkauannya dalam waktu yang lebih singkat. Nah, kalau apakah personal branding itu juga tadi gimana? Sorry, yang pertama, apakah personal branding itu di platform, sorry, ulang ya Kak.
dari masyarakat biasa katanya sampai sekarang saya masih bingung nih mengenai personal branding dengan online personal branding. Jadi ada Oke. dua kategori, Kak, personal branding dengan online personal branding. Nah, contohnya seorang seniman penulis tangan, nah kadang mereka menjadi bingung apakah harus menguasai sebuah sosial media ataukah seperti apa. Oke. Ya, jadi kalau personal branding sama online personal branding, artinya mungkin ini relate ke materi yang saya sampaikan tadi. Ketika di identitas kehidupan nyata, dia coba bangun berbeda dengan yang di online, artinya kan personal branding yang dia coba bangun berbeda tuh. Ya, benar. Nah, artinya dengan apa namanya, dengan quotes ini itu berkebalikan gitu ya. Jadi yang di online berbeda dengan yang di identitas offline-nya dia. Nah, apakah ini bisa? Ya bisa gitu. Cuman apakah berat? Ya makin berat gitu. Karena kenapa? Ya yang inline aja berat, apalagi yang tidak inline gitu. Mencoba dua personal branding yang berbeda. Nah, baiknya memang antara personal branding di kenyataan, di offline identitasnya dia dengan yang online, itu inline aja gitu, sama. Jadi nggak perlu yang ada yang fake gitu ya, mungkin istilahnya tidak perlu ada yang fake gitu, disamakan. Gitu. Sehingga kalau di era digital, personal branding itu bisa jadi ya personal branding yang dimaksudkan sama masyarakat biasa tadi secara offline juga dibangun di secara online gitu. Jadi dua-duanya yaitu personal branding juga gitu. Cuman platformnya ada, ketika digital platformnya ada untuk spread lebih cepat. Sama kalau yang offline, ya itu artinya dengan direct interaction gitu. Dan itu sebenarnya dua-duanya personal branding gitu. Nah kalau mau pilih yang aku nggak perlu personal branding di media sosial gitu, cukup aku direct interaction aja, ya it is choice gitu. Itu adalah sebuah pilihan gitu. Tetapi jatuhnya akan lebih lama dan spreading-nya jauh lebih lama juga gitu dibandingkan ketika spreading melalui platform yang ada seperti sekarang gitu. Nah, contoh sekarang seperti yang kita lakukan inilah. Kayaknya kalau misalkan saya nggak punya platform digital, mungkin akan sangat susah itu bisa sharing dengan teman-teman yang di Makassar. Tapi karena dibantu ada platform seperti yang sekarang gitu ya. Kemudian saya kenal dengan anggota dari UXD, kemudian di-invite ke sini ya otomatis itu akan mempercepat juga gitu dan bisa mewujudkan ketemu teman-teman seperti yang sekarang kita lakukan gitu. Nah, itulah gunanya untuk yang personal branding di media sosial yang kita miliki atau platform-platform digital yang ada yang kita miliki gitu. Nah, tujuannya itu tadi. Sebenarnya dua-duanya adalah personal branding, baik itu yang offline maupun yang online melalui media sosial gitu ya. Nah, apakah perlu membuat berbeda? Ya terserah gitu, mau online kamu mau branding dirimu misalkan sebagai seorang financial fitness gitu ya, yang diposting terkait dengan keuangan semua nggak apa-apa, tapi yang di kehidupannya ternyata seorang UX designer bisa juga gitu. Tapi apakah itu membuat semakin berat? Ya tentunya karena dua hal yang berbeda kan. Jadi begitu kalau simpelnya ya, dua-duanya adalah personal branding. Nggak perlu bingung ya, antara online maupun offline sama-sama dua-duanya. Tinggal kamu mau pakai tools itu atau enggak gitu. Oke. Itu kira-kira masyarakat biasa, jawaban dari masyarakat biasa juga. Oke, itu jawaban dari pemateri kita, Kak Oni sebagai masyarakat biasa juga. Dan untuk masyarakat biasa. Oke, itu mungkin pertanyaan, itu untuk pertanyaan terakhir. Mungkin di sesi terakhir, mungkin Kak Oni bisa ini Kak, di stopin share screen-nya dulu. Oke, saya izin stop share dulu ya. Iya, silakan Kak. Oke, terima kasih untuk Kak Oni. Seperti biasa, sebelum acara kita berakhir, kita melakukan sesi foto terlebih dahulu. Ini teman-teman semua antusiasnya luar biasa banget nih, banyak banget pertanyaannya. Iya, susah-susah ya pertanyaannya ya, panjang-panjang. Apalagi ini Saudari Firna ini pertanyaannya
Kualitas banget. Oke, ada kesempatan untuk mengaktifkan kameranya karena sekarang kita akan melakukan sesi foto. Saya hitung 1, 2, 3. Oke, bentar Kak. Oke, 2 kali lagi. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Kak. 1, 2, 3. Oke, sudah cukup. Mungkin ada close statement sebelum mengakhiri, Kak Oni. Silakan. Closing statement ya. Ya, Ya. baik, terima kasih teman-teman untuk kesempatannya bisa sharing. Jujur saya senang dan merasa terhormat bisa berinteraksi dengan teman-teman UX di Makassar gitu ya. Semoga nanti di lain kesempatan kita bisa bertemu kembali. Kalau tadi saya buka dengan pantun, otomatis saya tutup juga dengan pantun lah kalau kayak gitu ya. Nungguin pantunnya ya. Cakep. Belum. Belum ya. Oke. Oke, pantunnya biji selasih dimakan ikan. Cakep. Ikannya cantik juga menawan. Cakep. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya mewakili dari UX di Makassar mengucapkan terima kasih teman-teman. Semoga ilmunya bermanfaat dan terima kasih Kak Oni sudah sharing ilmunya. Semoga sukses selalu dan berkah ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Saya Hairul, mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa di acara selanjutnya.